Bab 1171, Metode Peleburan Formasi, dapatkan inti darah. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wenjian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, di bawah tatapan Luo Chen Zagu dan Zhang Qingxi, pola formasi yang mengelilingi tubuh Ye Ming dengan cepat menyala, dan dia terbang langsung menuju sudut formasi yang belum lengkap dan bergabung ke dalam formasi. Metode Peleburan Formasi, mata Luo Chen berbinar. Dia tidak menyangka bahwa Ye Ming telah menguasai metode ini. Ini adalah metode yang dapat dikuasai oleh banyak Master Arai Dao, dan itu juga merupakan tanda bahwa Master Arai termasuk di antara para Master Arai Dao. Alam Ye Ming saat ini secara alami belum mencapai level Master Formation Dao, tetapi kemampuannya untuk menggunakan metode fusi formasi sudah menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari level Master Formation Dao. Master Formasi yang begitu mudah, bahkan jika ditempatkan di luar, itu sudah cukup untuk menimbulkan sensasi. Metode peleburan formasi yang hanya bisa dikuasai oleh Master Formasi. Zhang Qingxi juga terkejut. Dia bukan Master Formasi, dan dia tidak tahu banyak tentang Master Formasi, tetapi dia pernah mendengar nama metode fusi formasi. Metode formasi fusi ini adalah simbol dari Master Formasi yang telah menguasai metode integrasi formasi, atau telah melangkah ke level Master Formasi, mungkin hanya garis pendek yang dapat melangkah ke level Master Formasi semu. Setiap Master Formasi yang telah menguasai metode formasi fusi tidak rendah di daratan, dan usia Ye Ming sudah cukup untuk membuat Ye Ming menjadi kue manis bagi pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Benar saja, naga tidak hidup dengan ular, jadi bagaimana mungkin orang yang dapat dibawa oleh adik laki-laki menjadi orang biasa? Zhang Qingxi diam-diam mendesah dalam hatinya. Meskipun dia tahu bakat Ye Ming luar biasa, dia tidak menyangka bakat formasi Ye Ming begitu kuat. Dalam arti tertentu, bakat formasi Ye Ming tidak kalah dengan bakat seni bela dirinya. Wajah Zaku di samping bahkan lebih gembira. Dia juga pernah mendengar nama metode formasi fusi. Itu adalah metode yang hanya dapat dikuasai oleh Master Formasi Dao dan Master Zunzen Dao. Ye Ming dapat menggunakan metode formasi fusi. Hukum sudah cukup untuk menjelaskan identitasnya. Yang tidak dia duga adalah bahwa seorang guru seperti itu, yang setidaknya adalah Zunzen Dao, sebenarnya hanyalah pengikut Luo Chen. Sepertinya keturunan saudara Jingcheng ini bahkan lebih luar biasa dari yang kukira. Zaku mendesah dalam hatinya, cukup emosional. Kekaisaran Liu Yun tertutup untuk berita, dan sumber-sumber orang barbar di Kabupaten Manghuang secara alami tidak melimpah, jadi dia tidak tahu banyak tentang urusan luar. Setidaknya dia tidak tahu apa-apa tentang kinerja Luo Chen di konferensi Roh Kudus, jika tidak, dia tidak akan terkejut. Luo Chen dengan cepat memulihkan ketenangannya, dan pada saat yang sama menghentikan operasi mata yang rusak. Sekarang setelah Ye Ming menguasai metode melelehkan formasi, memperbaiki formasi yang rusak di depannya adalah tugas yang mudah, dan dia tidak perlu terus membuang-buang energinya. Segera, di bawah tatapan trio Luo Chen, Ye Ming selesai memperbaiki formasi yang tersisa, menyeka butiran keringat di dahinya ke arah Luo Chen. Kakak, untungnya tidak menghina hidupmu, Ye Ming mengangguk ke Luo Chen, dan berkata, perbaikannya selesai, selama tidak ada kecelakaan, formasi yang diperbaiki cukup untuk beroperasi secara normal selama 1000 tahun. Ya, Luo Chen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, anakmu telah menguasai metode pembentukan fusi, yang sedikit mengejutkanku. Ye Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih puas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tersenyum. Tanpa diduga, aku bisa mengejutkanmu kakak tertua. Jika ini menyebar, aku tidak tahu berapa hari lagi aku akan iri padaku. Berita keluarga Ye tidak terhalang karena Ye Changli bergabung dengan Yinggu. Dengan perhatian khusus Feng Qingyang, keluarga Ye dapat dengan mudah mendapatkan banyak berita dari Yinggu karena reputasi Luo Chen yang sangat terkenal di dunia luar. Ye Ming cukup jelas, banyak sekali Tianjiao yang diinjak-injak oleh Luo Chen, dan dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang Luo Chen. Dia bisa dihargai oleh Luo Chen. Saya tidak tahu berapa banyak orang jenius yang akan iri. Dasar bocah. Luo Chen melotot ke arah Ye Ming ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata tanpa amarah, jika kamu memberimu 3 poin warna, kamu berani membuka bengkel pewarnaan. Itu hanya metode peleburan formasi. Sebagai murid iblis senior, kamu dapat menguasai metode pembentukan adalah hal yang biasa, jika kamu tidak dapat menguasainya, itu akan memalukan.
Alasan mengapa aku terkejut adalah karena aku tidak berharap kamu mendapatkan warisan pembunuh iblis senior dan segera dapat menampilkan metode peleburan formasi. Petik 2. Ye Ming tampaknya tidak mendengar kata-kata Luo Chen, wajahnya masih memiliki sedikit kebanggaan, yang membuat Luo Chen sedikit tertekan. Zhang Qingxi di samping tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, tetapi dia jarang melihat Luo Chen menunjukkan ekspresi ini. Terima kasih, adik kecil, karena telah membantuku. Zagu Chong Ye Ming melengkungkan tangannya dan berkata dengan tegas. Meskipun Ye Ming masih muda, seorang master formasi yang telah menguasai metode fusi sudah cukup untuk membuatnya memperlakukannya seperti ini. Belum lagi Ye Ming telah menguasai metode fusi di usia yang begitu muda, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan bakatnya. Prestasi masa depan Ye Ming mungkin tidak berhenti di master formasi Dao. Berteman dengan orang jenius seperti itu terlebih dahulu akan bermanfaat dan tidak akan merugikan kaum barbar di daerah Manghuang. Imam besar itu sopan. Ye Ming melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, saya hanya menuruti perintah dari kakak tertua. Dia bisa menebak bahwa Luo Chen memintanya untuk memperbaiki formasi besar itu. Itu tidak lebih dari sekadar mencoba menguji caranya memasuki formasi, dan inilah mengapa dia memilih untuk menunjukkan metode peleburan formasi itu. Baginya, memperbaiki formasi besar itu hanya untuk menunjukkan formasinya kepada Luo Chen, dan hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengar ini, Zagu dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Luo Chen, tanpa ragu-ragu, langsung mengeluarkan inti kristal berwarna darah yang memancarkan kekuatan energi dan darah yang kuat dari cincin semesta, dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Tuan Luo, ini adalah inti darah suci buas yang dia janjikan sebelumnya. Zagu tampak serius dan penuh hormat. Meskipun dia dan Luo Jingcheng adalah teman lama, persahabatan antara keduanya tidak terlalu dalam. Luo Chen dan dia tidak memiliki persinggungan kecuali hubungan Luo Jingcheng. Sebelumnya, ia mampu berdiri di depan wajah Luo Chen dengan mengandalkan basis kultivasi Wu Sheng-nya, tetapi sekarang ia tidak berani memikirkannya lagi. Hanya menjadi seorang jenius arai Dao yang ditakdirkan untuk melangkah ke tingkat master arai Dao, kepala Luo Chen sudah cukup untuk menaikkan status Luo Chen ke tingkat yang sangat berlebihan. Terlebih lagi, selain poin ini, bakat Luo Chen sendiri juga sama menakjubkannya, terutama menurut berita yang diterimanya. Selain menjadi penyihir seni bela diri, Luo Chen juga memiliki bakat yang kuat dalam alkimia dan formasi. Seorang penjahat seperti itu akan menarik perhatian banyak orang, dan terlebih lagi, Luo Chen sekarang hanya memiliki satu orang lagi untuk dinantikan. Dan ia ditakdirkan untuk menjadi adik dari master formasi. Imam besar tidak perlu seperti ini. Luo Chen tersenyum, dan mengambil alih inti darah suci yang brutal, merasakan kekuatan darah yang luar biasa mengalir darinya, dan ada sedikit senyum di matanya. Pemeriksaan darah suci ini tidak terlalu berguna baginya, tetapi nilainya memang tak ternilai. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang dapat memperpanjang umur para pejuang di bawah Wu Sheng selama 30 tahun. Jika dilepaskan, pasti akan menyebabkan penjarahan setelah bermain-main dengan inti darah suci. Luo Chen langsung melemparkan inti darah itu ke Ye Ming dan berkata dengan ringan, kamu memperbaiki formasi, dan inti darah suci harus ditangani oleh anakmu. Inti darah suci tidak memiliki banyak pengaruh padanya. Bahkan jika dia mendapatkan inti darah suci, itu akan digunakan paling banyak untuk menukar beberapa sumber daya yang perlu dia tunggu, dan sebagian besar langsung dilemparkan ke dalam cincin alam semesta olehnya. Oleh karena itu, Luo Chen langsung menyerahkan inti darah orang bijak liar kepada Ye Ming dan membiarkan Ye Ming menanganinya sendiri. Aku juga tidak membutuhkan benda ini. Ye Ming mengambil inti darah suci dan tersenyum masam, tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya sudah menerobos ke alam orang bijak bela diri. Meskipun dia tidak sebaik Ye Hong, guru keluarga Ye yang telah menerobos ke alam orang bijak bela diri, terobosan itu hanya masalah waktu. Inti darah suci ini tidak berpengaruh pada ayahnya, dan dia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia memiliki warisan dari penguasa berdaulat. Jika dia bahkan tidak bisa melangkah ke alam martial sage, dia mungkin juga menemukan pedang dan menyeka lehernya lebih awal, agar tidak mempermalukan penguasa berdaulat. Anda harus tahu bahwa penguasa sage berdaulat adalah puncak dari alam legendaris, dan dia dapat menginjakkan kaki di alam leluhur hanya dengan satu kaki. Sebagai keturunan penguasa sage berdaulat, jika dia bahkan tidak bisa memasuki alam martial sage, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Tapi Ye Ming juga tahu karakter Luo Chen, jadi dia hanya bisa menerima inti darah dengan senyum masam. Zaku, yang melihat pemandangan ini di samping,
menatap Luo Chen sedikit lebih dalam di dalam hatinya. Dia tahu betapa berharganya inti darah itu, dan Luo Chen tidak memiliki nostalgia untuk harta karun semacam ini. Dia langsung memberikannya kepada Ye Ming. Tidak melihat sedikit pun keraguan, itu menunjukkan aura Luo Chen. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Zaku. Setelah melemparkan inti darah suci ke Ye Ming, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zaku dan berkata, sekarang formasi besar telah diperbaiki, dan kita tidak punya apa-apa lagi. Jika perlu, mintalah pendeta tinggi untuk membawa kita pergi. Zaku mengangguk, dan memimpin Luo Chen langsung ke formasi teleportasi dan kembali ke puncak Gunung Suci. Setelah Luo Chen dan yang lainnya kembali ke puncak Gunung Suci, mereka menemukan bahwa ada ruang terbuka di puncak gunung yang terisolasi oleh larangan. Sejumlah besar suku barbar bertempur di larangan tersebut. Jelas, ini adalah Guli dan Luo tahap pertama pertempuran untuk Raja Barbar yang dikatakan Chen. Di antara banyaknya orang barbar yang sedang bertarung, Luo Chen dengan cepat melihat sosok Guli. Sebagai satu-satunya alien yang tidak memiliki darah orang barbar, Guli dikelilingi oleh banyak orang barbar di sudut dan tampak sangat malu. Kekuatan Koli tentu saja tidak lemah, tetapi orang barbar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar juga bukan generasi yang mudah. Tentu saja, tidak ada yang takut pada Koli sendirian, tetapi ketika dikepung oleh semua orang, Koli hanya bisa menghindar dengan malu. Namun, setelah melihat Guli dikepung oleh sejumlah besar suku barbar, ekspresi yang berarti muncul di wajah Luo Chen. Koli tampak malu sekarang, tetapi sebenarnya dia dapat mengatasinya dengan mudah. Setiap kali dia menghindar, suku barbar pasti jatuh di bawahnya dan tersingkir. Hanya saja ada terlalu banyak orang yang mengepung Koli, dan gerakan Koli sangat tersembunyi. Sebagian besar dari mereka menembak sambil menghindar, dan sepertinya dia sedang menahan serangan. Selain itu, selama huru-hara, pemandangannya sudah kacau. Meskipun mereka semua mengepung Guli, mereka pasti terhalang oleh yang lain. Oleh karena itu, setelah Guli diam-diam mengalahkan beberapa orang, tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil Guli. Terus serang Koli. Orang ini licik, Zhang Qingxi juga memperhatikan gerakan kecil Koli dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Penampilan Koli dengan cara yang memalukan seperti itu niscaya akan membuat banyak ahli yang tidak cukup lemah untuk mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya dan meremehkan untuk menembaknya. Oleh karena itu, kekuatan banyak orang barbar yang mengepung Guli sebenarnya tidak terlalu kuat, sehingga Guli dapat mengalahkannya tanpa banyak usaha. Dalam hal ini, meskipun Guli dikepung oleh banyak orang, dia tampak sangat malu, tetapi prestasinya telah meninggalkan banyak orang barbar jauh di belakang. Segera, orang-orang barbar yang mengepung Guli juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mengepung Guli untuk waktu yang lama. Meskipun Guli sangat malu, dia tidak dapat melihat luka di tubuhnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengepung Guli kurang lebih terluka. Tidak, anak ini berpura-pura. Suku barbar yang mengepung Guli dengan cepat bereaksi dan berkata dengan keras, anak ini baru saja menyembunyikan kekuatannya. Semua orang telah melakukan yang terbaik untuk melenyapkannya. Mendengar kata-kata suku barbar itu, sudut mulut Guli sedikit berkedut, dan aura kekerasan terpancar darinya, seperti dewa atau iblis, secara langsung menyebabkan suku barbar itu mundur beberapa langkah. Ketahuan, kata Koli dengan senyum aneh di wajahnya, dengan sedikit penyesalan, awalnya aku ingin bermain sebentar, tetapi karena kamu mengetahuinya, maka lelucon ini seharusnya berakhir. Dengan mengatakan itu, ada hantu di belakang Koli yang meningkat dengan cepat, dan lalu dia menepuk telapak tangannya. Benar-benar cara yang bagus. Luo Chen yang sedang menonton pertarungan, melihat pemandangan ini, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Setelah pukulan Guli, dia mampu terus maju. Orang barbar lainnya ingin menyingkirkannya dari 30 besar. Tidak mungkin. Setelah mengalahkan orang barbar, Guli langsung meninggalkan area terlarang dan berjalan menuju Luo Chen dan yang lainnya. Kakakku benar-benar hebat, Luo Chen tersenyum pada Guli. Dia selalu menganggap pria sembrono ini seperti orang barbar, pria berotot di kepalanya, tetapi sekarang tampaknya Koli jauh lebih pintar dari yang dia kira. Itu hanya beberapa trik yang terkenal. Aku tidak menyangka mereka semudah itu. Koli tersenyum rendah hati, tetapi kata-katanya membuat orang barbar di sekitarnya yang telah dikalahkan melotot padanya. Yang dimainkan Koli hanyalah trik yang terkenal, bukankah mereka tidak punya otak sama sekali yang tertipu oleh perhitungan Koli? Seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan di sekitarnya.
Guli mengangguk kepada pendeta tinggi dan berhenti berbicara. Anak ini, Koli, beruntung sekali. Zaku menatap Koli dengan penuh emosi di dalam hatinya. Dengan bakat Luo Chen, Guli mampu menjalin kontak dengan Luo Chen, dan masa depannya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Bahkan jika Guli melepaskan diri dari klan barbar di daerah Mang Desolate, dengan hubungannya dengan Luo Chen, dia akan menerima kesopanan dimanapun di Kekaisaran Awan Mengalir. Belum lagi bakat Guli sendiri tidak lemah, yang cukup untuk membuatnya menjadi kue manis Kekaisaran Awan Mengalir yang tak terhitung jumlahnya di mata pasukan. Namun, Zaku hanya menghela nafas, dan segera menjadi gembira. Koli sekarang menjadi anggota barbar di daerahnya yang sembrono. Menurutnya, hubungan antara Guli dan Luo Chen mungkin tidak lebih buruk dari hubungan antara Luo Chen dan Ye Ming. Kalau tidak, bagaimana mungkin Guli meminta Luo Chen untuk membantunya memperjuangkan posisi Raja Barbar? Jika Guli akhirnya dapat mengambil posisi Raja Barbar, dengan mengandalkan hubungan antara Guli dan Luo Chen, ini mungkin bukan hal yang baik untuk daerah Manghuang. Setelah Guli memastikan lolos, Luo Chen tidak lagi memperhatikan pertempuran selama masa larangan. Lagi pula, dengan kekuatannya, pertempuran untuk Raja Barbar daerah liar tidak lebih dari sekadar pertarungan kecil baginya. Meskipun dia hanya seorang kaisar bela diri tingkat 9, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan pusat kekuatan bela diri. Di Kekaisaran Awan Terapung ini, dia sudah menjadi eksistensi teratas. Meskipun pertempuran untuk Raja Barbar daerah Manghuang sangat penting bagi orang barbar daerah Manghuang, bagi Luo Chen tampaknya Zhang Qingxi bahkan lebih kurang berminat. Sebagai wanita tertua dari keluarga Zhang Jianyu, saudari utama Jianzong Wan Huafeng, Jianzong memiliki bakat paling luar biasa dalam beberapa tahun terakhir selain Luo Chen. Visi dan pengalamannya telah meninggalkan rekan-rekannya. Di belakang, pertempuran kelompok suku barbar yang saling bertarung sangat naif bagi Zhang Qingxi. Untungnya, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Setelah Guli mengalahkan sejumlah besar suku barbar, orang barbar yang tersisa tidak lagi bersembunyi. Mereka tampaknya ingin bersaing dengan Guli, dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membawa sejumlah besar anggota suku tersingkir. Segera, 30 tempat yang memasuki tahap kedua pertempuran Raja Barbar semuanya ditentukan. Koli berada di peringkat ke-9, tidak tinggi, tetapi tidak rendah. Dan mengingat kepergian Koli lebih awal, hasilnya sudah memukau. Setidaknya banyak orang barbar menganggap Koli sebagai musuh yang kuat, dan ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Koli. Pendeta tinggi, saya tidak tahu bagaimana menilai peringkat di bagian kedua pertempuran Raja Barbar. Luo Chen tiba-tiba menoleh untuk melihat Zaku, agak penasaran. Dia ingin tahu bagaimana menilai bagian kedua pertempuran Raja Barbar. Bagaimanapun, bagian kedua adalah untuk menguji kontak para kandidat Raja Barbar dan sumber daya yang dapat mereka mobilisasi. Ini juga merupakan fluktuasi terbesar dan yang paling mudah dimanipulasi. Terserah orang tua itu untuk membahas peringkat dengan para tetua dari para tetua, kata Zaku sambil tersenyum. Tentu saja, dia tahu kekurangan dari tahap kedua pertempuran Raja Barbar, tetapi tahap ini telah dipertahankan, yang cukup untuk menunjukkan perlunya reservasi. Sebenarnya, keberadaan tahap ini adalah untuk menyingkirkan suku-suku yang tidak memiliki latar belakang yang memadai. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi Raja Barbar untuk memerintah suku barbar, tentu saja Anda harus memiliki latar belakang yang cukup untuk menekan bakat lain di suku tersebut. Entah kekuatan sendiri lebih unggul dari kekuatan lain dan menekan yang lain dengan kekuatan tiraninya, atau kekuatan sendiri lebih unggul dari kekuatan lain dan menekan yang lain dengan kekuatannya sendiri. Keduanya harus sama untuk memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Barbar terakhir dan mendominasi suku barbar. Peringkat tahap kedua akan diumumkan dalam 2 hari, Zaku melirik ke arah para barbar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, setiap suku menjalankan tugasnya sendiri, dan tidak boleh ada yang terlewat. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak mengumumkan peringkat sampai 2 hari setelah mereka mendengar tentang mereka langsung pergi dan kembali ke kota daerah liar. Ye Ming tentu saja tidak akan tinggal, dan meninggalkan Luo Chen. Zagu, yang mengetahui detail Luo Chen, harus tersenyum kecut ketika melihatnya, tetapi dia tidak banyak bicara. Adapun anggota suku barbar lainnya, mereka tidak mengejar Zaku ketika mereka melihat Zaku. Meskipun mereka marah, mereka juga tidak berbicara. Segera, para barbar di Gunung Suci juga bubar. Zaku juga meninggalkan Gunung Suci dan kembali ke suku.
Para tetua lainnya di suku dipanggil untuk mengevaluasi peringkat tahap kedua. Namun, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan Luo Chen dan yang lainnya yang telah meninggalkan Gunung Suci dan kembali ke kota Mang Desolate County. Setelah kembali ke Mang Desolate County, Ye Ming, tuan muda dari keluarga Ye, melambaikan tangannya dan langsung membeli halaman, menggunakannya sebagai tempat tinggal, menyelamatkan Luo Chen dan Zhang Qingxi untuk menemukan penginapan. Di dalam rumah, Luo Chen dan Zhang Qingxi berdiri di sebuah pavilion, dan sesekali mulai berbicara beberapa patah kata. Suasananya tampak sangat harmonis, sementara Ye Ming duduk di bawah pohon besar, seluruh tubuhnya gelisah. Sebelumnya, kristal berwarna darah tergantung, dan aura berwarna darah terus mengalir ke tubuh Ye Ming, terus memperkuat tubuh fisiknya. Xiao Chen, bagaimana rencanamu untuk mengatur Ye Ming? Zhang Qingxi tiba-tiba menatap Luo Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Seiring hubungan antara dia dan Luo Chen semakin dekat, namanya bagi Luo Chen tidak lagi asing seperti sebelumnya. Zhang Qingxi sebenarnya lebih peduli pada Ye Ming. Bagaimanapun, ini adalah remaja pertama yang memanggilnya kakak ipar. Berdasarkan hal ini saja, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Ming. Di tempat pemakaman orang-orang barbar di Kabupaten Manghuang sebelumnya, Ye Ming menunjukkan bakat untuk formasi yang jauh melampaui imajinasi Zhang Qingxi, yang tidak diragukan lagi membuat Zhang Qingxi lebih menghargai Ye Ming. Bagaimanapun, Ye Ming baru berusia sekitar 10 tahun sekarang. Di usianya, dia telah menguasai metode formasi fusi, yang menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. Jika itu di dunia luar, Ye Ming akan menyebabkan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya, dan bahkan akan ada orang-orang kuat yang mempertaruhkan keputusasaan dunia untuk membawa Ye Ming pergi. Bukanlah tindakan yang bijaksana bagi Ye Ming untuk terus mengikutinya dan Luo Chen. Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang Dao. Meskipun Luo Chen telah mempelajari Dao, sulit baginya untuk menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengajari Ye Ming. Dan mereka sering keluar masuk beberapa tempat yang berbahaya. Membawa Ye Ming tidak hanya akan menempatkan Ye Ming dalam situasi yang berbahaya, tetapi juga akan menyeret mereka ke bawah. Oleh karena itu, apakah itu untuk perkembangan Ye Ming atau untuk perkembangan mereka, mengirim Ye Ming pergi adalah hal yang tidak dapat dihindari. Lagi pula, anak ini adalah ras manusia. Dengan bakatnya, tidak sulit untuk memasuki Akademi Semesta. Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi, dan berkata, Akademi Qiankun tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok untuknya, belum lagi Senior Zhenmo juga merupakan anggota tingkat tinggi Akademi Qiankun. Ye Ming, sebagai penerusnya, cocok untuk memasuki Akademi Qiankun. Namun, hanya apakah akan mengizinkannya memasuki Akademi Qiankun, tetapi masih harus melihat apa yang dipikirkan gurunya. Guru sejati Ye Ming adalah King Xuan, yang tidak tahu di mana dia saat ini. Meskipun King Xuan tidak akan keberatan mengirim Ye Ming ke Akademi Qiankun, tetapi sebelum menerima jawaban khusus dari King Xuan, dia tidak melakukannya. Dia berencana untuk mengirim Ye Ming ke Akademi Qiankun sendiri. Tentu saja, jika manajemen senior Akademi Qiankun datang untuk merekrut Ye Ming ke Akademi Qiankun, Luo Chen tidak akan menghentikannya. Akademi Kosmik, benar-benar cocok untuk Ye Ming. Zhang Qingxi mengangguk sedikit, matanya jernih. Sebagai murid Sekte Pedang, hubungannya dengan ras manusia secara alami sangat halus, tetapi itu hanya untuk ras manusia tingkat tinggi. Zhang Qingxi tidak memiliki prasangka buruk terhadap ras manusia lainnya. Tak perlu dikatakan, nama Akademi Qiankun memang merupakan lembaga tertinggi ras manusia, yang dapat disebut sebagai salah satu tempat suci teratas di benua semesta. Jika Ye Ming memasuki Akademi Qiankun, itu akan sangat menguntungkan perkembangan masa depan Ye Ming. Tetapi sebenarnya aku tidak ingin anak ini memasuki Akademi Semesta. Luo Chen menghela nafas dan berkata, aku benar-benar ingin mengatakan bahwa Zhenzong adalah tempat terbaik untuk anak ini, tetapi posisi Zhenzong terlalu canggung. Masuknya anak ini ke Sekte Arai dapat memengaruhi perkembangannya di masa depan. Sekte formasi mirip dengan Dangu. Itu adalah sekte yang dibentuk oleh divisi formasi. Namun, posisi sekte formasi tidak terpisah seperti Dangu, dan bahkan posisinya di benua semesta sangat memalukan. Dapat dikatakan bahwa ia bertahan hidup. Di celah-celah, berjuang untuk bertahan hidup. Sejumlah besar kekuatan besar ingin mencaplok sekte formasi, dan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya ingin menggantikan sekte formasi.
Ini membuat sekte formasi diam-diam ditekan oleh sejumlah besar kekuatan. Jika bukan karena sekte formasi masih memiliki beberapa latar belakang, ditambah hubungan antara sekte formasi dan leluhur pedang itu baik, dengan bantuan sekte pedang, sekte formasi mungkin telah dibubarkan di bawah tekanan, atau dianeksasi oleh kekuatan tertentu. Oleh karena itu, jika Ye Ming dikirim ke sekte formasi, kemungkinan besar Ye Ming akan terlibat dalam pusaran sekte formasi dan tidak dapat melarikan diri. Kata-kata dari sekte formasi memang cocok untuk master formasi. Zhang Qingxi mengangguk sedikit, menunjukkan, terlebih lagi, jika Ye Ming dapat menguasai metode formasi fusi di usia yang begitu muda, jika Ye Ming memasuki sekte formasi, statusnya mungkin tidak kalah dengan kita. Status Jianzong. Zhang Qingxi tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi Luo Chen sudah memahami pikiran Zhang Qingxi. Sekte formasi berbeda dari Jianzong. Jianzong juga memiliki leluhur pedang dan keberadaan yang tidak diketahui. Selain itu, ada sekelompok monster tua yang duduk di Jianzong. Oleh karena itu, status Jianzong luar biasa. Bahkan para jenius seperti Luo Chen dan Zhang Qingxi telah tumbuh dewasa sepenuhnya. Sulit untuk mengendalikan arah Jianzong. Tetapi Zhenzong berbeda. Sekte formasi tidak memiliki status transenden seperti Jianzong. Dengan bakat Ye Ming, begitu memasuki sekte formasi, mudah untuk dapat bergabung dengan lapisan kanan inti sekte formasi. Ketika Ye Ming tumbuh dewasa, pengaruhnya dapat sepenuhnya memengaruhi sekte formasi. Sebagian besar teratas, dengan hubungan antara Luo Chen dan Ye Ming, dia akan dapat menggunakan Ye Ming untuk mengendalikan formasi dan memperlakukannya sebagai warisannya sendiri. Sekte Arai tidak dapat banyak membantu saya, Luo Chen menggelengkan kepalanya, menatap Zhang Qingxi, dan berkata dengan serius, jika kamu ingin mengendalikan Sekte Arai, saya dapat membantumu. Zhenzong tidak terlalu menarik baginya, dan menaklukkan Zhenzong tidak berpengaruh padanya. Bahkan dengan kekuatannya, Zhenzong akan menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen mendengar nada bicara Zhang Qingxi, dia tetap berkata terus terang. Namun, meskipun dia tidak tertarik pada sekte pertempuran, jika Zhang Qingxi ingin menguasai sekte pertempuran, dia tidak akan tinggal diam. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menguasai sekte formasi. Zhang Qingxi tersenyum mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan santai, jika Xiao Chen kau menaklukkan sekte formasi, aku dapat meminjam kekuatan dan prestisemu, biarkan aku menaklukkan formasi sekte formasi, itu akan terlalu aneh. Luo Chen tidak terus melibatkan topik ini setelah mendengar ini. Yang terbaik adalah membiarkan masalah sekte formasi mengalir begitu saja. Jika ada kesempatan untuk menguasai sekte formasi di masa depan tanpa membuatnya kesulitan, dia secara alami ingin menaklukkan sekte formasi, tapi sekarang, dia tidak punya ide ini. Benar, Zhang Qingxi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menatap Luo Chen, dengan rona merah samar di wajahnya, ini akan menjadi ulang tahun ibuku dalam beberapa hari, Xiao Chen, apakah kau ingin kembali bersamaku? Rumah, ini adalah pertama kalinya dia membawa lawan jenis pulang, dan membawa Luo Chen kembali ke rumah Zhang tidak diragukan lagi akan dapat sepenuhnya menentukan hubungan yang rapuh saat ini antara dia dan Luo Chen. Luo Chen melirik Zhang Qingxi, tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan lembut, ulang tahun bibi, aku junior yang datang ke sini untuk berdoa. Dia juga bisa menebak pikiran Zhang Qingxi. Bagaimanapun, meskipun dia tumpul dalam hal ini, hubungan antara dia dan Zhang Qingxi sangat rapuh hari ini, dan hanya lapisan kertas jendela itu yang belum ditusuk. Pergi ke rumah Zhang tidak lebih dari sekadar untuk sepenuhnya memastikan hubungan antara dia dan Zhang Qingxi. Luo Chen tidak menolak masalah ini. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah Zhang Qingxi bahkan lebih merah, tetapi ada senyum tebal di matanya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di suku barbar di Kabupaten Manghuang, Zaku dan beberapa tetua barbar berkumpul bersama. Kamu tahu semua orang yang memenuhi syarat di tahap pertama pertempuran Raja Barbar. Sekarang kita akan memilih 10 orang dari antara mereka dan membuat peringkat sesegera mungkin. Mata Zaku menyapu beberapa tetua barbar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jumlah tempat Raja Barbar dalam pertempuran sangat penting, bahkan jika dia adalah pendeta tinggi barbar, dia tidak dapat memutuskan dalam satu kata, dia harus berdiskusi dengan banyak tetua untuk memutuskan. Pendeta tinggi, Koli itu. Seorang tetua barbar melihat ke arah Zaku dan berkata, pendeta tinggi telah bersama keluarga Luo hari ini. Aku tidak tahu apa hubungan antara Guli dan keluarga Luo.
Mereka semua tahu bahwa Guli membawa Luo Chen untuk mendaki Gunung Suci hari ini, dan tahu bahwa Luo Chen adalah bantuan asing yang diundang Guli. Mengenai latar belakang Luo Chen, mereka juga sangat jelas bahwa jenius yang langka di Kekaisaran Awan mengalir selama 1000 tahun itu sangat menakutkan dalam hal bakat mereka, dan mereka memiliki banyak persahabatan dengan pasukan top lainnya di Kekaisaran Awan mengalir kecuali keluarga Xiao. Jika hubungan antara Luo Chen dan Guli cukup dekat, tidak ada yang bisa menggoyahkan peringkat Guli di tahap kedua kontes Raja Barbar. Tetapi jika persahabatan antara Luo Chen dan Guli normal, kali ini Luo Chen datang untuk membantu tinju karena alasan lain. Guli mungkin tidak dapat masuk 10 besar dan mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga kontes Raja Barbar. Itu teman baik, Guli dapat memengaruhi almarhumku sampai batas tertentu, kata Zaku setelah beberapa saat menuruti keinginannya. Sebagai pendukung Koli, meskipun dia juga ingin mendapatkan beberapa keuntungan untuk Koli, sebagai pendeta tinggi barbar, dia harus mempertahankan posisi yang benar-benar netral dan tidak memihak. Oleh karena itu, dia tidak membesar-besarkan hubungan antara Luo Chen dan Guli, tetapi memberitahu semua orang tentang hasil pengamatannya. Begitukah? Beberapa tetua barbar merenung sejenak, dan memiliki kesimpulan di hati mereka. Mereka percaya pada apa itu Zaku, jadi mereka tidak ragu bahwa Zaku menipu mereka. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah di mana derajat dan seberapa dalam pengaruh Guli pada Luo Chen. Tempatkan Koli di urutan ke-10, kata tetua barbar, dan berkata dengan suara yang dalam, dengan hubungannya dengan keluarga Luo, ditambah dengan karakteristik khususnya sendiri, sudah tepat untuk memasuki tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, akal sehat. Hanya saja hubungan antara dia dan keluarga Luo bukanlah sesuatu yang dapat kita ketahui, jadi biarkan dia diberi peringkat lebih rendah dan taruh di bagian bawah. Mendengar kata-kata tetua barbar, para tetua barbar lainnya dan Zaku merenung sejenak dan mengangguk. Peringkat tahap kedua tidak akan berdampak pada tahap ketiga, dan peringkat hanya untuk lebih intuitif. Menempatkan Koli di posisi ke-10 tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Itu tidak akan membuat Koli merasa diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, itu juga dapat meredakan kekuatan di belakang suku lain, yang dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Koli ditetapkan pada posisi ke-10, Zaku mengangguk dan berkata, sekarang biarkan peringkat orang lain diberi peringkat. 2 hari berlalu dengan cepat, Luo Chen dan Zhang Qingxi tinggal di rumah selama 2 hari ini dan tidak keluar. Namun setelah Luo Chen menyetujui kunjungan Zhang Qingxi ke rumah Zhang, hubungan keduanya menjadi lebih dekat, dan Ye Ming terdiam beberapa saat dan harus menghindari mereka berdua. Dalam 2 hari terakhir, Luo Chen juga mengetahui tentang peringkat tahap kedua perebutan Raja Barbar. Awalnya, Luo Chen agak terkejut ketika Guli berada di peringkat ke-10, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti kuncinya. Tidak dapat menahan diri untuk diam-diam memuji tangan pintar Zaku. Jika Koli berada di peringkat pertama, itu tidak diragukan lagi akan menarik ketidakpuasan dari orang barbar lainnya. Bagaimanapun, Guli hanya mengolah teknik barbar, tetapi dia tidak memiliki darah barbar. Dengan tingkat xenofobia orang barbar, kemampuan Guli untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk Raja Barbar mungkin telah membuat banyak orang barbar tidak puas. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Guli dikepung oleh sejumlah besar master barbar di tahap pertama perebutan Raja Barbar. Jika bukan karena Koli yang menunjukkan kelemahannya di awal dan tidak membiarkan para master teratas bersatu untuk menyingkirkannya, dia mungkin tidak akan dapat memasuki tahap kedua sama sekali. Oleh karena itu, jika peringkat Guli terlalu tinggi, niscaya akan membuat barbar lain merasa tidak puas. Terlebih lagi, Guli memang lemah. Bahkan jika dia dan keluarga Luo dipertimbangkan, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan barbar lain. Suku Koli berada di peringkat ke-10. Pertama, Koli memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tahap ketiga pertempuran Raja Barbar. Kedua, peringkat Koli tidak akan menimbulkan terlalu banyak ketidakpuasan, dan paling banyak berada di peringkat ke-11. Para barbar akan memusuhi Guli, berpikir bahwa Guli telah mengambil peringkatnya. Yang terpenting adalah bahwa peringkat tersebut tidak akan berdampak pada tahap ketiga, dan tidak akan menyebabkan ketidakadilan bagi Koli. Aku tidak tahu di mana tahap ketiga pertempuran Raja Barbar akan berlangsung. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan keluar dari halaman sambil berpegangan tangan dan bergegas menuju kediaman Guli. Dalam perjalanan, Luo Chen penasaran. Adapun Ye Ming, anak ini tinggal di rumah untuk berlatih,
dan menyerap inti darah suci. Ye Ming berada di ambang terobosan, dan menyerang wilayah Wuzun dalam kemunduran. Dimanapun kita berada, keuntungan kita tidak kecil, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum. Pada tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, semua orang barbar yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi hanya dapat memimpin beberapa pengiring ke tempat yang ditentukan dan membentuk suku. Selain beberapa pengiring yang dibawa Guli, ada Luo Chen dan Zhang Qingxi, dua pembantu asing. Dengan kekuatan mereka berdua, ditempatkan di antara kelompok suku barbar yang berpartisipasi dalam pertempuran Raja Barbar, mereka benar-benar luar biasa, tidak ada yang bisa bertahan di bawah serangan gabungan mereka, bahkan seni bela diri yang kuat. Segera, Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan ke rumah Guli. Mereka bertiga berjalan langsung menuju formasi teleportasi kota tanpa sepatah kata pun menyapa. Segera, semua orang diteleportasi ke pegunungan. Ini adalah cabang dari pegunungan liar. Setelah berjalan keluar dari susunan teleportasi, Guli menunjuk ke tanah di bawah kakinya dan tersenyum pada Luo Chen. Tentu saja, ini hanya cabang. Pegunungan liar yang sebenarnya jauh lebih ganas dari ini. Luo Chen mengangguk sedikit. Dia dan Zhang Qingxi telah melewati pegunungan liar ketika mereka bergegas dari daerah bersalju ke klan Roh Kudus. Aura yang tebal dan luas sudah cukup untuk membuat kesan yang mendalam dan membuat orang tak terlupakan. Meskipun sebidang tanah di bawah kaki Anda ini memancarkan aura yang kuat dan luas, itu memang seperti kunang-kunang daripada bulan yang terang dibandingkan dengan pegunungan liar. Disinilah tahap ketiga pertempuran Raja Barbar berlangsung. Zaku berjalan dari kejauhan, mengangguk sambil tersenyum ke arah Luo Chen, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Luo bermaksud membantu anak ini, Guli. Ya, Luo Chen mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang, saya juga di sini atas undangan saudaraku. Beberapa tetua barbar yang datang bersama Zaku berkedut beberapa kali dan mengalihkan pandangan mereka ke Zaku. Zaku melirik Luo Chen, lalu berhenti berbicara. Imam besar punya masalah, tapi itu tidak masalah. Luo Chen tersenyum, nadanya tenang. Bagaimanapun, Zaku adalah orang sombong di era yang sama dengan leluhurnya Luo Jing, dan persahabatan antara Luo Jing dan Zaku jelas tidak dangkal. Kalau tidak, Luo Jing tidak akan membantu orang-orang barbar di daerah liar untuk membuka tempat pemakaman. Kekuatan Tuan Luo luar biasa. Jika Anda berpartisipasi dalam tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, saya khawatir orang lain tidak akan menjadi lawan Anda, Tuan Luo. Seorang tetua barbar berbicara terus terang, dan berkata sebelum Zaku bisa berbicara. Imam besar bermaksud membiarkanku berdiri diam dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Luo Chen bertanya, mengalihkan pandangannya ke Zaku. Saat berbicara, ekspresi Luo Chen masih tenang, dan tidak ada tanda-tanda kebahagiaan atau kemarahan di wajahnya. Wajah Koli sedikit tenggelam di sampingnya, tetapi dia tidak berbicara. Kekuatan Tuan Luo tidak diketahui siapapun di Kekaisaran Awan Mengalir. Tetua barbar yang berbicara sebelumnya berkata, bahkan jika kamu seorang pria kuat, kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu memiliki peluang 5 poin untuk menang melawan Tuan Luo. Suku-suku itu dan Luo Gongzi benar-benar menghina diri mereka sendiri. Jika Luo Gongzi memasuki tahap ketiga, itu pasti tidak adil bagi suku-suku lainnya. Petik 2. Orang barbar terkuat yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk Raja Barbar hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat pertama, dan ini hanya waktu yang singkat setelah terobosan, dan wilayahnya tidak stabil. Sisanya merasa bahwa sebagian besar dari mereka berada di tingkat Kaisar Wu, dan bahkan tingkat Kaisar Wu. Di antara 10 orang yang memasuki tahap ketiga, kecuali satu Kaisar Bela Diri tingkat pertama, 9 lainnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Bela Diri, dan kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Bela Diri Junior yang baru saja menerobos ke wilayah Kaisar Bela Diri. Dalam keadaan ini, jika Luo Chen memasuki tempat uji coba, dengan kekuatannya yang sebanding dengan Martial Saint, dia dapat sepenuhnya menyapu kontestan lain, dan Gu Li akan dapat memenangkan kemenangan terakhir tanpa usaha apapun. Jika para tetua dan pendeta tinggi berhati-hati, saya tidak ingin masuk. Luo Chen tersenyum dan berkata, hanya saja saudara Gu tidak tahu ini ketika dia mengundang saya untuk datang. Jika aku tidak bisa memasuki tempat persidangan, bukankah itu tidak adil bagi saudara Gu? Tuan Luo tidak perlu khawatir, kami akan memberi kompensasi kepada Gu Li dan tidak akan membiarkannya menderita, seorang tetua barbar berkata sambil tersenyum, dan dia diam-diam merasa lega. Yang paling dia takutkan adalah Luo Chen tidak akan bekerja sama dan bersikeras memasuki tempat persidangan. Dengan kekuatan Luo Chen,
mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Bagaimanapun, Luo Chen membuat perjamuan besar di keluarga Xiao, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh seorang petapa bela diri dan memaksa seorang petapa bela diri untuk mundur. Catatannya terlalu memukau, bahkan jika ada rahasia tersembunyi di dalamnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Luo Chen. Terlebih lagi, Luo Chen tidak lebih dari Raja Bela Diri tingkat ke-9, tetapi sekarang Luo Chen adalah Raja Bela Diri tingkat ke-9, dan kekuatan mereka secara alami berbeda dari aslinya. Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik lama, mereka tidak yakin untuk mengalahkan Luo Chen. Bab 1176, King Leng Changlan, Urat Nadi Roh Tingkat Menengah. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Guli di samping mendengar percakapan antara Luo Chen dan pendeta tinggi Zaku, dan ekspresi di wajahnya tidak berubah. Dia sepertinya sudah menduga bahwa pendeta tinggi akan mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimanapun, pertarungan untuk Raja Barbar selalu untuk memilih jenius terbaik untuk posisi Raja Barbar. Dan ujian tahap ketiga bukanlah hal terpenting tentang kekuatan pribadi. Dengan kekuatan Luo Chen, jika dia memasuki tahap ketiga, itu memang terlalu menggertak. Oleh karena itu, Guli sudah lama membayangkan bahwa Luo Chen tidak bisa memasuki arena. Jadi setelah mendengar kata-kata pendeta tinggi Zaku, Guli tidak dapat melihat ekspresi yang tidak terduga di wajahnya. Aku ingin tahu bagaimana pendeta tinggi dan beberapa tetua berencana untuk memberiku kompensasi. Guli tiba-tiba berbicara, berkata dengan tenang. Luo Chen dapat memberinya keuntungan besar, jika kompensasi yang diberikan tidak mencukupi, dia tidak dapat menyetujuinya. Pertarungan Raja Barbar bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh satu atau dua tetua, jadi bahkan jika dia menentang pendeta tinggi dan beberapa tetua, dia tidak perlu khawatir akan kehilangan jatahnya. Semua bahan yang digunakan untuk membangun altar leluhur, kata Zagu sambil tersenyum tenang setelah mendengar ini. Altar leluhur adalah hal terpenting dari suku Barbar. Dengan adanya penjaga altar leluhur, perkembangan suku Barbar bisa lebih lancar. Pada tahap ketiga pertempuran Raja Barbar, semua kandidat Raja Barbar tidak diperbolehkan membawa apapun ke arena. Dengan kata lain, semua kandidat Raja Barbar perlu menemukan bahan untuk altar leluhur untuk membangun altar leluhur. Sekarang, mereka telah memberi kompensasi kepada Guli untuk semua bahan yang digunakan untuk membangun altar leluhur, yang tidak diragukan lagi memberinya keuntungan besar di tahap awal, dengan mudah dapat mengalahkan beberapa kontestan lainnya. Tetapi Zaku dan para tetua suku Barbar tidak dapat menahannya. Jika mereka tidak memberikan kompensasi seperti itu, Guli mungkin tidak akan menyetujui persyaratan yang mereka tawarkan. Ketika Luo Chen memasuki arena, keuntungan yang dapat dibawa jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan altar leluhur. Dua kejahatan itu adalah yang kurang kuat, dan para tetua Zaku dan orang-orang Barbar secara alami tahu bagaimana memilih. Luo Chen dan Zhang Qingxi juga pernah mendengar tentang altar leluhur, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke Guli, ingin melihat keputusan apa yang akan diambilnya. Ya, Koli mengangguk dan berkata dengan tenang saat semua orang memperhatikan. Hanya saja hati Guli sudah senang, dan dia berada di depan kandidat Raja Barbar lainnya dengan altar leluhur. Dia tidak terkalahkan sejak awal, selama dia tidak dibersihkan oleh kandidat Raja Barbar yang tersisa. Kemenangan terakhir sudah pasti. Dengan kata lain, selama dia mengalahkan beberapa dari mereka sebelum kandidat Raja Barbar lainnya bergabung, atau selamat dari gelombang pertama serangan gabungan kandidat Raja Barbar lainnya, maka dia memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun ini memiliki keuntungan yang jauh lebih kecil daripada membawa Luo Chen dan Zhang Qingxi, dua faktor ketidakstabilan yang cukup untuk menyapu semuanya, ke pegunungan liar untuk ujian tahap ketiga, Guli juga memahami bahwa para tetua Barbar ini sudah dapat memberikan konsesi terbesar. Jadi, kalau begitu aku akan mendoakan kemenangan saudaraku terlebih dahulu. Luo Chen melihat bahwa Guli setuju, jadi dia tentu saja tidak akan ikut campur. Dia mengangguk pada Guli, dan kemudian membawa Zhang Qingxi pergi dari pegunungan liar. Tanpa berpartisipasi dalam kompetisi tahap ketiga, dia tentu saja tidak bermaksud untuk tinggal di Kabupaten Manghuang. Bagaimanapun, pertempuran tahap ketiga Raja Barbar akan berlangsung setidaknya beberapa bulan, dan bahkan ada catatan beberapa tahun. Luo Chen tidak perlu berakhir secara pribadi, tentu saja dia tidak perlu tinggal di sini dan membuang-buang waktu. Zagu dan yang lainnya, serta Guli tidak menghentikan Luo Chen.
Bagi Zaku dan yang lainnya, yang terbaik bagi Luo Chen adalah meninggalkan faktor yang tidak stabil ini. Sedangkan untuk Guli, Luo Chen telah memberinya banyak bantuan. Ia mampu memimpin kandidat Raja Barbar lainnya dengan altar leluhur, yang merupakan penghargaan Luo Chen, dan ia tidak akan menuntut terlalu banyak. Segera, Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan pegunungan liar dan kembali ke Kabupaten Manghuang, membangunkan Ye Ming yang masih berkultivasi, dan kemudian ketiganya dengan cepat berangkat dan bergegas kembali ke kota Kabupaten Changlan. Di kota Kabupaten Changlan, 3 sosok Luo Chen muncul dari susunan teleportasi dan berjalan menuju keluarga Luo. Mengapa kota Kabupaten Changlan hari ini begitu sepi? Tatapan Luo Chen menyapu dari sekeliling, dan bertanya dengan beberapa keraguan. Jarak dari susunan teleportasi ke rumah Luo tidak terlalu jauh, tetapi jalannya juga tidak dekat. Pada hari kerja, ada banyak pejalan kaki yang lewat di jalan ini, tetapi hari ini Luo Chen tidak melihatnya sendirian, bahkan kebisingannya tidak dapat didengar. Ini adalah pertama kalinya Luo Chen melihat kota Changlan County yang sepi seperti ini. Kota ini agak sepi dari biasanya. Aku tidak tahu, Ye Ming menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu di kota Changlan County, dan bahkan dia telah tinggal di kota Changlan County lebih lama daripada Luo Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi ini. Kembalilah ke rumah Luo dulu. Mata Luo Chen sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Perubahan di kota Changlan County membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, dan sekarang dia hanya bisa bergegas kembali ke rumah Luo sesegera mungkin untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah itu, Luo Chen langsung mempercepat langkahnya, Zhang Qingxi dan Ye Ming juga mengikuti langkah Luo Chen, dan tak lama kemudian mereka bertiga muncul di luar gerbang rumah Luo. Pintu rumah keluarga Luo terbuka lebar, dan hanya beberapa pelayan yang berjalan-jalan di halaman rumah keluarga Luo dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Luo Chen sedikit mengernyit dan langsung masuk ke rumah Luo. Tuan sudah kembali. Melihat sosok Luo Chen, kegembiraan muncul di wajah para pelayan, dan mereka segera menyapa Luo Chen. Apa yang terjadi? Luo Chen mengerutkan kening. Dalam persepsinya, selain beberapa pelayan di depannya, tidak ada orang lain di keluarga Luo, yang membuat Luo Chen merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Tuan, ini hal yang baik, hal yang luar biasa. Pelayan utama menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata kepada Chong Luo Shen, 3 hari yang lalu, urat batu roh kelas menengah ditemukan di kota Linan, dan Diakon Bangau membawa semua tuan klan ke kota Linan. Kekuatan utama di kota Kabupaten Changlan ini juga telah mengirim orang-orang kuat satu demi satu, ingin bersaing untuk mendapatkan urat itu. Setelah mengatakan ini, pelayan itu tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih khawatir, dan berkata kepada Luo Chen, Anda tidak ada di sini, Tuan Muda, dan Diakon Bangau tidak dapat menghubungi Anda, jadi saya harus membawa para tuan klan untuk mengambil langkah pertama dan meninggalkan kami orang-orang duduk di klan. Kali ini urat batu roh kelas menengah lahir, dan ada banyak kekuatan yang bersaing. Tanpa tuan Anda, akan sulit bagi keluarga Luo saya untuk bersaing dengan kekuatan lain. Petik 2. Luo Chen merasa lega saat mendengar ini. Ia mengira sesuatu telah terjadi. Ternyata yang lahir hanyalah urat batu roh tingkat menengah. Bagi keluarga Luo saat ini, urat batu roh tingkat menengah memang merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan Deacon Crane membawa semua guru keluarga Luo ke kota Linan untuk memperjuangkan urat batu roh tingkat menengah itu tanpa masalah. Saya akan pergi ke kota Linan untuk melihat. Luo Chen sama sekali tidak ragu, dan langsung memberi instruksi kepada bawahan keluarga Luo, kalian jaga keluarga Luo. Jika ada yang datang untuk membuat masalah, kalian tidak perlu menghentikannya. Tulis saja nama mereka, dan selesaikan setelah saya kembali. Ya, Tuan. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah anggota keluarga Luo tidak bisa menahan kegembiraan. Mereka tahu betapa mengerikannya kekuatan tuan muda mereka sendiri. Bahkan seni bela diri superior dari keluarga Xiao dibunuh oleh tuan muda mereka sendiri sesuka hati. Dan di Kekaisaran Awan Mengalir, bahkan ada desas-desus bahwa tuan mudanya sudah menjadi salah satu orang teratas di Kekaisaran Awan Mengalir, dan tidak banyak prajurit yang bisa melawannya. Sekarang setelah Luo Chen menembak dirinya sendiri, urat batu roh kelas menengah itu tidak ada di kantong keluarga Luo. Dan dengan urat batu roh kelas menengah itu, kecepatan perkembangan keluarga Luo pasti akan meningkat, dan status bawahan keluarga Luo juga akan meningkat seiring dengan perkembangan keluarga Luo. Saat itu, meskipun mereka hanya pelayan keluarga Luo, berjalan di luar, mereka akan ditraktir oleh orang lain.
Mendengar jawaban dari keluarga Luo, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. Zhang Qingxi langsung menebak apa yang ingin dikatakan Luo Chen, tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, aku juga akan pergi. Melihat ini, Ye Ming merasa sedikit lelah, dan berkata dengan lesu, aku akan tinggal dan duduk di sini, jangan sampai ada orang yang tidak punya mata panjang datang ke rumah Luo untuk membuat masalah. Tentu saja, ini hanya alasan yang dia temukan dengan santai, dia hanya tidak ingin melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi begitu lelah di depannya. Luo Chen tersenyum, dan meninggalkan keluarga Luo berdampingan dengan Zhang Qingxi dan bergegas menuju kota Linan. Ye Ming menghela napas sedikit tanpa berkata-kata, dan bergegas ke anggota keluarga Luo di belakangnya dan berkata, aku telah berada di halaman belakang selama periode waktu ini. Jika seseorang membuat masalah, datang langsung ke halaman belakang untuk menemukanku. Dia sering memasuki keluarga Luo untuk pertama kalinya ketika Luo Chen pergi. Dekan Kren hanya mengatur tempat untuknya di halaman belakang keluarga Luo, tempat dia tinggal pada hari kerja. Orang-orang dari keluarga Luo juga terbiasa dengan keberadaan Ye Ming. Mengetahui hubungan antara Ye Ming dan Luo Chen, dia menghormati tuan muda keluarga Ye dan tidak berani mengabaikannya. Karena itulah Ye Ming memberitahu para pelayan Qi Luo bahwa tidak ada yang aneh sama sekali. Baik, Tuan Ye, beberapa pelayan keluarga Luo mengangguk, merasa sedikit lega. Dengan adanya Ye Ming di kota, orang-orang biasa yang datang untuk membuat masalah hanya akan diberhentikan oleh Ye Ming. Mereka tidak perlu khawatir tidak dapat mengatasinya saat seseorang datang untuk mencari masalah, yang akan merusak reputasi Luo. Ye Ming mengangguk ketika mendengar kata-kata itu dan berjalan langsung ke rumahnya di halaman belakang. Pada saat yang sama, Luo Chen dan Zhang Qingxi juga meninggalkan kota Kabupaten Changlan dan bergegas menuju kota Linan. Kota Linan terletak di bagian paling selatan Kabupaten Changlan dan terhubung dengan Kabupaten Yihai. Ini adalah salah satu dari sedikit kota makmur di Kabupaten Changlan, bahkan lebih makmur daripada Kabupaten Changlan. Ketika Luo Chen dan Zhang Qingxi tiba di kota Linan, sudah ada banyak sekali sosok prajurit di jalan-jalan kota Linan. Kemunculan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menimbulkan banyak sensasi. Karena ada terlalu banyak prajurit di kota Linan sekarang, aura Luo Chen dan Zhang Qingxi sangat tidak jelas, yang tidak mudah dideteksi oleh para prajurit itu, dan tentu saja mereka tidak akan terlalu menarik perhatian. Meskipun reputasi Luo Chen di Kekaisaran Liu Yun sangat hebat, tidak banyak orang yang dapat mengenalinya secara langsung. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan di jalan-jalan kota Linan tanpa menarik banyak perhatian. Ada begitu banyak orang, kata Luo Chen dengan emosi saat dia berjalan di jalan yang ramai. Teori kota Linan hari ini semarak dengan Kaisar Liu Yun. Anda harus tahu bahwa ibu kota Kekaisaran Liu Yun adalah inti dari Kekaisaran Liu Yun. Itu menyatukan kekuatan teratas dan orang-orang kuat dari Kekaisaran Liu Yun. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ibu kota Kekaisaran. Oleh karena itu, kemakmuran ibu kota Kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tempat lain. Sebanding, tetapi kota Linan hari ini, dalam hal kemakmurannya, sudah memiliki ibu kota untuk bersaing dengan Liu Yun Huangdu. Ini menunjukkan betapa menariknya urat batu roh kelas menengah. Ini normal, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum, ketika saya berada di wilayah pedang, saya pernah melihat kelahiran urat biji batu roh bermutu tinggi. Saat itu, kecuali sekte pedang, semua kekuatan di wilayah pedang mengirim orang-orang kuat. Sekarang sebagian besar, Luo Chen mengangguk sedikit, dia bisa mengerti mengapa kekuatan-kekuatan itu begitu gila. Karena itu adalah urat batu roh. Urat batu roh yang lebih rendah mungkin tidak dihargai oleh banyak kekuatan, tetapi selama mereka berada di peringkat, bahkan jika mereka hanya urat batu roh tingkat terendah, mereka mewakili kekayaan yang dapat membuat keluarga naik secara instan. Terlebih lagi, urat batu roh kota Linan telah mencapai kelas menengah. Seluruh Kekaisaran Liu Yun hanya memiliki 9 urat batu roh kelas menengah, dan semua yang dapat mengendalikan 9 urat batu roh ini adalah kekuatan teratas Kekaisaran Liu Yun. Dengan kata lain, jika ada kekuatan yang dapat memenangkan urat batu roh kelas menengah itu, ia memiliki peluang untuk tumbuh menjadi kekuatan teratas Kekaisaran awan mengalir. Terutama di Kekaisaran Liu Yun saat ini, karena ketergantungan keluarga Xiao pada klan hantu, kekuatan teratas memiliki lowongan. Tidak peduli kekuatan mana itu, selama Anda memanfaatkan kesempatan, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengisi lowongan ini.
Inilah sebabnya mengapa kekuatan-kekuatan itu begitu gila. Jika keluarga Xiao masih di masa lalu, kekuatan-kekuatan itu tidak akan pernah begitu gila, karena bahkan jika mereka telah memperoleh urat batu roh kelas menengah itu, mereka pada akhirnya tidak akan dapat menempati peringkat di antara keberadaan teratas Kekaisaran Awan Mengalir. Tetapi sekarang berbeda, urat batu roh kelas menengah ini adalah jalan masuk ke kekuatan teratas Kekaisaran Awan Mengalir. Tidak peduli kekuatan mana yang mendapatkannya, ia dapat melambung ke langit. Mari kita lihat urat-urat mineralnya terlebih dahulu, kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi setelah ragu-ragu sejenak. Zhang Qingxi mengangguk, dia tidak terlalu peduli dengan urat batu roh kelas menengah. Bagaimanapun, keluarga Zhang adalah salah satu dari beberapa keluarga besar di wilayah pedang. Mereka memiliki banyak urat batu roh kelas menengah, dan bahkan memiliki 2 urat batu roh kelas tinggi. Namun, dia juga mengerti betapa bermanfaatnya urat batu roh kelas menengah bagi keluarga Luo. Meskipun keluarga Luo tidak bergantung pada urat batu roh kelas menengah untuk meningkatkan status mereka, urat ini tidak diragukan lagi dapat membuat kecepatan perkembangan keluarga Luo lebih cepat. Lebih cepat, setelah membuat keputusan, Luo Chen dan Zhang Qingxi terbang langsung keluar kota Linan. Fluktuasi energi yang dipancarkan oleh urat batu roh kelas menengah sangat jelas sehingga Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak akan dapat melihatnya karena kekuatan keduanya, jadi mereka tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang urat batu roh kelas menengah. Segera, keduanya tiba di tempat tambang batu roh kelas menengah berada. Di tempat di mana urat mineral itu berada, banyak prajurit telah tiba lebih dulu, dan para prajurit ini sekarang melihat orang lain dengan pedang dan senjata. Jika bukan karena seseorang yang menahan mereka, mereka mungkin sudah menjadi kacau. Kemunculan Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja menarik perhatian para pendekar lainnya. Tuan muda, di antara kerumunan, Deacon He tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih gembira, dan dengan cepat berbicara. Dia tidak menyangka Luo Chen akan kembali tepat waktu. Dengan Luo Chen yang duduk di kota, keluarga Luo tetap dapat memperoleh bagian dari urat biji batu roh. Bagaimana ini membuatnya tidak senang. Namun setelah mendengar kata-kata Deacon Crane, ekspresi para pendekar lainnya menjadi sangat buruk. Identitas Deacon Crane sangat jelas bagi mereka. Dia adalah pengurus keluarga Luo, yang saat ini menjadi pusat perhatian Kekaisaran Liu Yun. Dia dapat dipanggil, Tuan Muda, oleh Deacon Crane. Kecuali Kekaisaran Liu Yun yang terkenal, yang dikenal sebagai Kekaisaran Liu Yun yang berusia 1000 tahun. Selain Luo Chen, penyihir tak tertandingi yang pernah bertemu, siapa lagi yang dapat dipanggil Tuan Muda oleh pengurus keluarga Luo itu? Setelah mengetahui identitas Luo Chen, mereka tentu tidak perlu menebak identitas Zhang Qingxi. Bagaimanapun, Luo Chen muncul beberapa kali, diikuti oleh Zhang Qingxi di sampingnya, yang menunjukkan betapa dekatnya hubungannya dengan Luo Chen. Mengenai urusan keluarga Luo, mengingat hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, bagaimana Zhang Qingxi bisa tinggal diam? Ternyata itu Luo Chen, Tuan Luo. Di antara kerumunan, seorang pria besar berjalan keluar, melengkungkan tangannya ke arah Luo Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Di Xia Lin Lang, saya akan menjadi kepala keluarga Lin di Kabupaten Yihai." Ternyata itu Patriark Lin, tidak sopan. Luo Chen mengangguk ringan, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Keluarga Lin dari Kabupaten Yihai dianggap sebagai kekuatan besar di Kekaisaran Awan Mengalir. Patriark lama keluarga Lin adalah kaisar bela diri puncak dan master teratas di Kekaisaran Awan Mengalir. Mengandalkan reputasi patriark lama keluarga Lin, industri keluarga Lin telah meluas ke seluruh bagian Kabupaten Yihai. Meskipun tidak sebanding dengan raksasa keluarga Raja Beihai dan keluarga Fuling Ye, ia juga memiliki banyak ketenaran di Kekaisaran Liu Yun. Namun bagi Luo Chen, meskipun kekuatan keluarga Lin di Kabupaten Yihai tidak kecil, itu hanya kekuatan kecil yang dapat dihancurkan sesuka hati, jadi dia tidak mengambil hati Lin Lang. Lin Lang melihat ekspresi Luo Chen, hatinya sedikit marah, tetapi dia tidak bisa melihat sedikit pun di wajahnya, dia masih tersenyum. Lin Lang tidak berani menyerang, karena dia tahu betul seberapa kuat Luo Chen. Ketika keluarga Xiao menyelenggarakan perjamuan untuk kekuatan besar Kekaisaran Liu Yun, dia juga menghadiri perjamuan itu. Dan adegan di mana Luo Chen dengan mudah membunuh Wu Sheng dari klan hantu di perjamuan itu selalu tercetak di benaknya. Pada awalnya, Luo Chen hanya raja bela diri tingkat ke-9, dan dia mampu membunuh orang suci bela diri. Sekarang Luo Chen telah menginjakkan kaki di raja bela diri tingkat ke-9,
dan kekuatannya telah lama menjadi semakin tak terduga. Meskipun keluarga Lin-nya kuat, dia ada di Luoshan. Berada di depannya sama sekali bukan apa-apa. Saya tidak tahu Tuan Luo ada di sini kali ini, tetapi untuk urat batu roh ini. Lin Lang dengan cepat menekan amarah di hatinya, mengalihkan pandangannya ke Luo Chen, dan mengajukan pertanyaan yang membuat pasukan lain yang hadir khawatir. Jika Luo Chen datang untuk memperjuangkan tambang batu roh ini, mereka harus bergabung untuk membersihkan keluarga Luo. Bahkan jika kekuatan Luo Chen kuat, kombinasi kekuatan ini akan cukup untuk mencegah keluarga Luo menguasai urat batu roh ini. Bagaimanapun, Luo Chen tidak bisa tinggal di kota Linan sepanjang waktu. Selama mereka tidak memiliki Luo Chen yang bertanggung jawab, dan mereka ingin berurusan dengan keluarga Luo, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, melirik tajam ke arah para seniman bela diri di sekitarnya, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, keluarga Luo hanya membutuhkan sepertiga dari urat mineral, dan keluarga Luo lainnya tidak ikut campur." Dengan dia di kota, keluarga Luo secara alami akan dapat memakan urat batu roh ini, tetapi dia tidak mungkin duduk di kota Linan untuk urat batu roh kecil, jadi Luo Chen sudah memikirkannya dalam perjalanannya dan melepaskannya. Sebagian dari keuntungannya, selama keluarga Luo dapat menempati sebagian besar. Dan sepertiga bagian dari urat batu roh juga merupakan jumlah yang besar untuk keluarga Luo saat ini. Dan setelah kekuatan lain membagi 2/3 urat mineral yang tersisa, bagian keluarga Luo pasti jauh lebih banyak daripada kekuatan lain. Mendengar kata-kata Luo Chen, para seniman bela diri di sekitar juga diam-diam menghela napas lega. Untungnya, Luo Chen hanya membutuhkan sepertiga urat mineral. Meskipun mereka tertekan tentang hal ini, setidaknya 2/3 dari mereka tidak memiliki pemilik, dan mereka dapat bersaing berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Dan jika Luo Chen ingin mengambil semua urat mineral, bahkan jika mereka dapat menghancurkan keluarga Luo secara diam-diam, mereka mungkin tidak dapat merebut lemak ini dari keluarga Luo pada akhirnya. Jadi hasil saat ini sudah merupakan hasil yang baik bagi mereka. Tuan Luo berbicara secara pribadi, saya tentu ingin memberikan wajah ini. Lin Lang mengalihkan pandangannya ke sekelompok seniman bela diri, dan berkata, adapun pelindung lainnya, saya pikir tidak akan ada yang keberatan, kan? Lin Lang sekarang ingin memperbaiki bagian keluarga Luo dengan emosi. Meskipun saya kehilangan sepertiga dari urat mineral, dan hanya dapat bersaing untuk 2/3 sisanya, itu lebih baik daripada tidak makan sup. Keluarga Li saya setuju. Keluargaku tidak punya pendapat. Keluargaku Liu juga setuju. Petik 2. Saat suara Lin Lang mereda, satu demi satu di antara kerumunan itu menyampaikan pendapat mereka, dan masalah itu pun segera diselesaikan. Jadi, terima kasih semuanya, Luo Chen mengangguk dan menertawakan Lin Lang dan yang lainnya. Orang-orang seperti Lin Lang ini sudah dikenalnya, sehingga menghemat banyak tenaganya, dan sikapnya tentu saja jauh lebih baik. Paman Kren, aku akan pergi ke urat tambang. Kamu meninggalkan beberapa anggota suku untuk mempersiapkan diri menambang urat tambang, dan semua anggota suku yang tersisa akan dibawa kembali ke keluarga Luo. Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Deacon Kren dan berbicara. Dia belum pernah melihat urat batu roh, dan dia agak penasaran. Meskipun urat batu roh yang lahir hari ini hanya kelas menengah, itu dapat memuaskan rasa ingin tahu Luo Chen. Deacon Kren mengangguk, dan memilih beberapa anggota keluarga Luo yang sedikit lebih kuat, membiarkan mereka tinggal bersama mereka, dan kemudian membiarkan anggota keluarga Luo yang tersisa bergegas kembali ke keluarga Luo sendiri. Dengan banyaknya anggota keluarga Luo yang pergi, suasana di lapangan menjadi lebih tegang. Bagaimanapun, urat batu roh sangat besar, keluarga Luo telah membagi sepertiga, dan bagaimana membagi 2/3 sisanya tentu akan lebih baik. Berdiskusilah, mengenai bagaimana bernegosiasi, semuanya terserah Anda. Luo Chen tidak memperhatikan banyak kekuatan di sekitarnya, dan langsung berjalan berdampingan dengan Zhang Qingxi menuju urat biji batu roh kelas menengah. Para prajurit yang menghalangi urat batu roh tidak menghentikan Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan keduanya dengan cepat berjalan ke dalam tambang. Tidak ada kegelapan di tambang. Meskipun tidak ada objek penerangan, itu cukup untuk menerangi tambang dengan fluoresensi yang dipancarkan oleh batu roh. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya aku melihat urat batu roh sungguhan. Luo Chen menoleh dan tersenyum pada Zhang Qingxi, dan berkata, keluarga Luo sebelumnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dan menguasai urat batu roh. Berbicara tentang ini, Luo Chen melihat sekeliling,
dan kemudian berkata, tetapi urat batu roh ini tidak seistimewa yang kukira. Mendengar perkataan Luo Chen, Zhang Qingxi hanya tersenyum tipis, dan tidak banyak bicara. Karena tidak ada orang lain di tambang, Zhang Qingxi tidak perlu khawatir tentang keindahan bunga yang dimilikinya akan memengaruhi orang lain, jadi Zhang Qingxi melepas cadarnya saat memasuki tambang. Sekarang karena tidak ada penutup cadar, di bawah fluoresensi samar batu roh di sekitarnya, itu membuat senyum Zhang Qingxi begitu cerah. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit konyol, dan tertegun sejenak. Meskipun dia mengandalkan mata yang patah dan tidak akan terpengaruh oleh pesona semua bunga, dia tidak menggunakan mata yang patah saat ini, dan dia secara alami tertarik pada Zhang Qingxi. Ditambah dengan hubungan halus antara dia dan Zhang Qingxi, Luo Chen tidak bisa berpaling untuk sementara waktu. Diperhatikan oleh Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan rasa malu. Meskipun hubungan antara dia dan Luo Chen diam-diam, ini adalah pertama kalinya Luo Chen memperhatikannya seperti ini. Zhang Qingxi juga sedikit tidak nyaman. Mari kita lihat bagian dalam tambang terlebih dahulu. Zhang Qingxi terlebih dahulu mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa di awal urat Lingxi, mungkin ada harta karun asing di dalamnya, dan nilai harta karun asing itu mungkin tidak lebih rendah dari urat. Jika itu bisa diperoleh, itu akan sangat membantu keluarga Luo. Luo Chen kembali sadar setelah mendengar ini, dan mengangguk. Berbicara tentang pemahaman tentang urat mineral Lingxi, dia pasti tidak dapat dibandingkan dengan Zhang Qingxi, wanita tertua dari keluarga Zhang di domain pedang, jadi tentu saja dia tidak akan membantahnya saat ini. Setelah itu, Luo Chen dan keduanya berjalan menuju kedalaman tambang, tetapi mereka tidak sampai jauh, langkah kaki Luo Chen tiba-tiba terhenti, dan ekspresinya menjadi serius. Ada yang salah dengan gelombang panas ini. Mata Luo Chen memadat, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Di tambang ini, dia benar-benar memperhatikan gelombang panas yang datang dari kedalaman tambang, seolah-olah ada konsentrasi besar aura api di kedalaman tambang. Masuk akal jika aura langit dan bumi di urat batu roh ini adalah aura paling murni tanpa atribut apapun. Ada banyak aura atribut di urat batu roh. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada semacam harta karun aneh di kedalaman urat, yang menyebabkan aura di urat berubah. Jenis kedua adalah urat ini adalah urat batu roh yang bermutasi. Apa yang dikandungnya bukanlah batu roh umum yang dapat diserap oleh semua orang, tetapi nilainya lebih rendah daripada batu roh umum dan lebih sulit untuk ditambang. Batu roh atribut. Memang ada yang salah dengan gelombang panas ini, kuharap itu bukan urat mineral batu roh. Zhang Qingxi juga menyadari panas yang datang dari wajahnya, dan berkata perlahan. Meskipun batu roh atribut lebih langka daripada batu roh umum, batu roh atribut jauh lebih sulit ditambang daripada batu roh umum. Ditambah lagi batu roh atribut hanya dapat diserap oleh kelompok orang tertentu, dan efeknya tidak jauh lebih baik daripada batu roh umum. Hal ini menyebabkan batu roh atribut nilainya jauh lebih rendah daripada batu roh umum. Jika urat batu roh kelas menengah ini adalah urat batu roh atribut, nilainya pasti akan sangat berkurang. Lihat ke bawah. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen berjalan langsung menuju kedalaman tambang. Dia juga ingin mencari tahu apakah ini disebabkan oleh harta asing atau karena urat batu roh ini awalnya adalah urat batu roh atribut. Jika disebabkan oleh harta asing, nilai harta asing yang dapat memengaruhi urat batu roh secara alami tidak rendah, dan jika itu adalah alasan kedua, keluarga Luo dapat langsung meninggalkan urat ini. Untuk memobilisasi sebagian kekuatan keluarga Luo demi sepertiga urat mineral batu roh atribut, ini bukanlah transaksi yang memenuhi syarat. Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen, dan pedang Suang Yin telah muncul di tangannya selama beberapa waktu. Pedang Frost Yin hari ini lebih tajam dan tajam daripada pedang Suang yang asli, bahkan jika Zhang Qingxi tidak menyuntikkan esensi sejatinya sendiri ke dalamnya, ketajaman pedang Frost Yin masih terasa dingin. Ini karena pedang Yin, Frost telah ditempa oleh inti bintang. Sebelumnya Luo Chen telah memperoleh total 2 inti elemen bintang, yang satu digunakan untuk menempa embrio pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang, dan inti elemen lainnya diberikan kepada Zhang Qingxi olehnya untuk menempa pedang Frost Yin. Embrio pedang di belakang Luo Chen tidak mengalami banyak perubahan setelah ditempa oleh inti bintang. Tidak mungkin bagi satu inti bintang 2 untuk menyelesaikan transformasinya. Sebelum Heitan membawa kembali semua inti elemen bintang di lubang bintang asli, sulit bagi Luo Chen untuk mengubah embrio pedang itu. Tetapi pedang Suang berbeda.
Meskipun pedang Suang-Suang juga merupakan pedang dewa yang diperoleh Zhang Qingxi di antara pedang-pedang yang dipilih oleh Jianqi, tidak diragukan lagi pedang itu jauh lebih buruk daripada pedang embrio yang ditinggalkan oleh leluhur pedang itu. Setelah ditempa oleh sepotong inti bintangku, pedang Yin Frost hari ini setidaknya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Luo Chen dan Zhang Qingxi berjaga-jaga dengan hati-hati dan segera muncul di kedalaman tambang. Sebuah ruang yang tidak terlalu besar muncul di hadapan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Ada banyak api yang mengambang di angkasa, gelombang panas memenuhi angkasa, ada banyak retakan di tanah, magma menyembur keluar dari retakan di tanah, dan api membubung kemana-mana. Ini adalah sebuah gua, tetapi penuh dengan magma dan api. Di bagian atas gua, bebatuan yang tergantung di bawah semuanya berwarna merah, dan ada panas yang luar biasa terpancar darinya. Di antara api yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang yang menjulang yang tidak mengarah kemanapun. Tanpa diduga, ada tempat seperti itu jauh di dalam urat batu roh. Luo Chen mengerutkan kening, bahkan dengan tingkat kultivasinya, ada sedikit keringat di dahinya saat ini, yang menunjukkan betapa menakjubkannya suhu di gua ini. Jika seorang pejuang biasa memasukinya, mustahil untuk bertahan lama di ruang ini. Membuka perisai esensi sejati, Jian Yuan yang kuat mengelilingi Luo Chen, memisahkan api di sekitarnya, dan Zhang Qingxi di samping telah memobilisasi esensi sejati untuk mengisolasi api. Tetapi pada saat ini pipi Zhang Qingxi juga merah padam, jelas ini suhu di dalam gua juga berdampak besar padanya. Tertawa, sinar api tiba-tiba naik, bertabrakan dengan penghalang elemen pedang Luo Chen, memunculkan gumpalan asap biru, dan elemen pedang Luo Chen dengan cepat meleleh. Jika bukan karena kualitas elemen pedang Luo Chen yang luar biasa, api tadi itu akan dapat langsung menembus penghalang Jian Yuan di sekitarnya. Ada tempat yang sangat berbahaya di Kekaisaran Awan Mengalir. Luo Chen terkejut, kekuatan serangan api itu terlalu mengerikan. Gua ini jelas bukan tempat yang aman. Jika seorang prajurit biasa masuk ke sini, dia akan mati tanpa peduli. Ini tidak mengherankan, Zhang Qingxi melihat ekspresi Luo Chen dan berkata, sejauh yang aku tahu, Kekaisaran Liu Yun dibangun di tanah pengasingan manusia. Mengenai tempat pengasingan umat manusia, bahkan kekuatan lain di daratan utama merahasiakannya, dan tampaknya melibatkan beberapa rahasia yang mengejutkan. Daerah ini jauh dari sesederhana yang terlihat, dan tidak mengherankan bahwa situasi berbahaya seperti itu muncul. Mendengar perkataan Zhang Qingxi, hati Luo Chen tergerak, tetapi dia melupakannya. Kekaisaran Awan Mengalir memang terlalu istimewa. Sebagai tempat pengasingan bagi ras manusia, tempat itu tidak lebih dari sekadar diselimuti oleh susunan misterius. Di laut yang hilang yang berdekatan dengan Kekaisaran Awan Mengalir, bahkan ada Akademi Semesta, lembaga tertinggi ras manusia. Seolah-olah, Akademi Qiankun ada di sini secara khusus untuk berjaga-jaga terhadap sesuatu. Dua Tianjiao keluarga Luo, Luo Lingyun, dan Luo Jingcheng, akan membantu Kaisar Yun untuk mendirikan Kekaisaran Awan Mengalir di daerah ini 1000 tahun yang lalu, dan niat tersembunyi itu bahkan lebih terbuka untuk dipertanyakan. Pendirian Kekaisaran Liu Yun juga tampaknya tersembunyi dalam kabut, seolah-olah ada tangan besar di belakangnya yang mendorong semua ini. Qingxi, silakan pergi keluar tambang dan tunggu aku akan masuk dan melihat-lihat, kata Luo Chen, menatap Zhang Qingxi di sampingnya. Kekuatan Zhang Qingxi masih sedikit lebih lemah darinya, ditambah lagi dia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan jika dia benar-benar dalam bahaya, dia bisa keluar. Jika kamu membawa Zhang Qingxi bersamamu, tidak mungkin untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Hati-hati, Zhang Qingxi mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak bersikeras menjelajahi ruang angkasa bersama Luo Chen. Dia sangat jelas tentang kekuatannya, jika dia memasuki lorong itu bersama Luo Chen, dia tidak akan dapat banyak membantu Luo Chen, dan bahkan mungkin menjadi beban bagi Luo Chen. Jika tidak ada bahaya di kedalaman lorong itu, jika ada tempat berbahaya di kedalaman lorong itu, dia pasti akan membiarkan Luo Chen mengalihkan perhatiannya. Jangan khawatir, aku punya akal sehat, Luo Chen tersenyum, tidak banyak bicara, langsung melindungi dirinya dengan pedang Yuan, dan bergegas menuju saluran yang dalam di dalam gua. Api muncul, langsung menelan sosok Luo Chen dan menghilang ke dalam lorong. Wajah Zhang Qingxi sedikit berubah saat melihat ini, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengeluarkan token dari cincin Qiankun dan menghancurkannya. Lorong ruang angkasa yang gelap itu muncul dengan tenang. Saat berikutnya,
Bayangan hitam berjalan keluar dari lorong ruang angkasa dan membungkuk kepada Zhang Qingxi dan berkata, "Apa yang Anda inginkan, Nona?" Jika ada seorang jenius dari domain pedang di sini, dia dapat mengenali identitas sosok ini. Pengunjung itu tidak lain adalah pengurus keluarga Zhang di domain pedang, Zhang Changsheng, pembangkit tenaga listrik teratas dari alam Saint Master peringkat ke-7. Masuklah ke lorong itu, ada seorang pemuda di dalam, temukan dia, dan lindungi dia secara diam-diam. Zhang Qingxi menunjuk ke lorong yang jauh di dalam gua dan berkata kepada Zhang Changsheng. "Saya tidak kenal orang itu." Mata Zhang Changsheng berbinar, dan dia bertanya dengan suara rendah. "Itulah calon kepala keluarga Zhang." Zhang Qingxi berkata dengan tenang, "Suami mertua pilihanku." Bawahan mengerti, Zhang Changsheng terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat. Dia tumbuh besar dengan memperhatikan Zhang Qingxi, jadi dia tahu persis apa yang dikatakan Zhang Qingxi. Bukan hal yang mudah untuk menjadi suami mertua yang dipilih oleh Zhang Qingxi. Selain kekuatan dan bakat yang melampaui Zhang Qingxi, yang terpenting adalah dapat membantu Zhang Qingxi menyempurnakan tulang pedangnya sendiri. Suplemen tulang pedang Zhang Qingxi sangat rahasia, kecuali untuk yang tidak diketahui dan para tetua Jianzhong, bahkan keluarga Zhang tidak tahu. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zhang Qingxi, bagaimana mungkin Zhang Changsheng tidak mengerti hal-hal menakjubkan apa yang dilakukan orang dalam bagian itu. Kemampuan untuk membuat tulang pedang yang telah menghilang dari era ini muncul kembali di daratan, ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan bakatnya. "Nona, jangan khawatir, bahkan jika lelaki tua itu melawan tulang tua ini, dia akan melindungi bibinya." Zhang Changsheng mengangguk kepada Zhang Qingxi dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Sudah waktunya bekerja." Zhang Qingxi mengangguk sedikit, lalu berjalan keluar dari tambang. Dia tinggal di sini dan tidak akan membuat perbedaan apapun dengan Zhang Changsheng, seorang ahli alam Saint Lord tingkat ke-7, yang diam-diam melindunginya. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Luo Chen, jadi Zhang Qingxi tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Pada saat Zhang Changsheng memasuki Kekaisaran Liu Yun, Su Mingce perlahan membuka matanya di sebuah ruangan rahasia jauh di dalam keluarga Su, ibu kota Liu Yun. Tuan keluarga Zhang di wilayah pedang. Mata Su Mingce berkilat, dan dia mengerang. Nona tertua dari keluarga Zhang di Jianyu dan anak dari Luo Chen berjalan sangat dekat, itu pasti keluarga Zhang yang dipanggil. Tampaknya formasi langit yang kacau memang telah mencapai batasnya, dan bahkan masuknya Saint Lord Realm yang kuat tidak menyebabkan formasi tersebut melakukan serangan balik. Su Mingce tiba-tiba menghela napas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bencana itu belum lama, saya harap tidak akan terjadi apa-apa." Luo Chen, yang telah memasuki saluran gua yang dalam, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah memasuki lorong itu, Luo Chen merasa seolah-olah dia berada di ruang yang sangat misterius. Meskipun sekelilingnya dipenuhi dengan api, tidak ada rasa panas yang menyengat. Sebaliknya, kekuatan jiwanya terhalang di ruang yang sangat misterius. Dalam jangkauan terbatas, dia tidak dapat mendeteksi situasi di sekitarnya. Tampaknya api di sekitarnya tidak ditujukan pada tubuh fisik dan esensi sejati, tetapi langsung ke jiwa. Di mana tempat ini? Rahasia apa yang tersembunyi di Kekaisaran Liu Yun? Hati Luo Chen terguncang, tempat aneh semacam ini, aku takut bahkan jika Wu Sheng yang kuat memasukinya, akan sulit untuk mundur, tetapi tempat berbahaya seperti itu ada di Kekaisaran Liu Yun. Apa yang disembunyikan oleh kekuatan kecil ini di wilayah selatan ras manusia? Tepat ketika Luo Chen memikirkan masalah itu di dalam hatinya, serangkaian lidah api tiba-tiba menyembur keluar dari kedalaman lorong, mata Luo Chen memadat, dan dia dengan cepat memobilisasi Jian Yuan untuk melawan. Namun, sebelum Jian Yuan Luo Chen berada di depan lidah api itu langsung menembus penghalang Jian Yuan dan jatuh ke Luo Chen. Wajah Luo Chen sedikit berubah, dan dia segera mulai mengoperasikan pedangnya, mencoba memusnahkan api itu. Tidak butuh waktu lama bagi wajah Luo Chen untuk menunjukkan warna yang aneh. Karena lidah api itu jatuh padanya, itu tidak membuatnya merasakan sensasi terbakar, dan bahkan kulit di tubuhnya masih mengirimkan semacam emosi, bahagia, seolah-olah terbenam dalam mata air spiritual yang nyaman. Namun, Luo Chen segera menyadari ada yang tidak beres, karena kekuatan jiwanya justru menjadi semakin lambat. Meskipun hal itu tidak memengaruhi pikirannya, jangkauan yang dapat dirasakannya terus-menerus dikompresi. Ikat Dewa Yingyan, wajah Luo Chen berubah, dan dia menebak detail api di tubuhnya. Dewa terikat Yingyan,
salah satu api surgawi dalam legenda daratan, tidak kalah dengan api halus yang dimiliki Luo Chen dalam hal kelangkaan. Dan hanya ada satu karakteristik dewa terikat Yin Yan, yaitu, ia tidak menghancurkan tubuh, tetapi hanya menjebak jiwa. Api langit aneh semacam ini tidak memiliki daya mematikan pada tubuh fisik, bahkan jika orang biasa direndam dalam api dewa terikat, tubuh fisik tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan harga pengorbanan kemampuan untuk menyerang tubuh fisik sangatlah kuat. Kemampuan segel jiwa, bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam guru suci, mudah untuk disegel oleh kekuatan jiwanya jika diwarnai dengan dewa terikat Yin Yan yang tidak memiliki tuan. Dan ini juga merupakan asal-usul nama dewa terikat Yin Yan.